Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini udah di segmen terakhir Mas Umam. Biasanya kalau di segmen terakhir itu aku selalu menodong narasumberku untuk memberikan tips kepada pemirsa TV-mu. Tipsnya hari ini adalah gimana caranya untuk menentukan biji kopi yang bagus. Itu tips pertama. Silakan Mas Umam. Buat menentukan biji kopi yang bagus sebenarnya kita bisa lihat. Kalau saya sendiri kan belajar dari otodidak lewat YouTube dan ngeliat aja, oh ini yang bagus begini loh ukurannya, kerapihan bijinya. Dan kalau kita ngerosting sendiri kita harus bisa nilai, oh ini medium apa medium to dark apa dark sekalian. Dan kita harus bisa ngelihat hasil roastingan itu apakah rata semua, apakah belang-belang. Kalau misalnya belang-belang nyari tempat lain, tempat roastingan lain. Kalau misalnya hasilnya bagus sesuai dengan karakter kita, gue pengen ini kopi ini medium. Pas lihat, oh kok terlalu dark ini kagak enak, dan hasil kopinya pasti lebih pahit ketimbang yang medium. Dan kalau saya pakai yang medium semua, jadi ya udah standar gitu. Oke, itu tipsnya cara memilih biji kopi yang benar. Setidaknya kayak gitu menurut pengalamannya Mas Umam. Jadi kan sebenarnya bener juga gitu, kopi itu kan ada beberapa grade, ada grade A, grade B. Betul. Nah, kalau untuk melihat grade A, grade B, pokoknya untuk melihat grade-grade standarisasinya kopi itu sendiri, biasanya memang dilihatnya dari ukuran biji kopinya itu sendiri, besar kecilnya, terus kemudian kesamaannya, terus kemudian dari biji kopi itu sendiri tuh warna biji kopi itu sendiri juga menentukan biasanya. Nah, abis itu kalau yang setelah di roasting, yang tadi Mas Umam udah bilang tuh proses roastingannya seperti apa itu juga menentukan hasil akhir. Karena gimana pun juga perjalanan kopi untuk menjadi sebuah minuman enak itu prosesnya panjang gitu. Jadi demi untuk menjadikan menjadikan kopi ini menjadi satu minuman yang nikmat, maka nggak bisa juga kita tidak memaksimalkan dari hulu ke hilirnya gitu. Benar-benar harus diperhatikan dari mulai detail setiap hulu hilirnya sampai akhirnya bisa menyajikan minuman yang nikmat itu sendiri. Oke, sekarang tips kedua adalah gimana caranya kalau mau jualan kopi tapi di rumah aja. Di rumah aja. Mungkin tips yang pertama kita harus benar-benar yakin. Harus yakin apa yang mau kita kerjain nih. Kita harus yakin dan kita tekuni dan benar-benar itu fashion kita. Kalau dari awal bukan fashion susah. Terus? Ya udah paling sesudah itu ya kita modal, kalau misalnya kita berani terjun langsung ke lapangan door to door ya kita harus pede nawarin produk, jelasin keunggulan produk kita di mana lo pembedanya dengan produk yang lain. Kalau misalnya kita melalui media sosial ya kita harus sering-sering berbacot bahasanya. Tiap hari benar-benar harus aktif di media sosial. Sehari minimal tuh 3 kali broadcast atau mungkin lebih. Oke. Pasti. Dan marketing yang bagus ya promosi tiap hari, promosi. Jangan lelah untuk promosi berarti ya. Benar karena jadi usaha tuh sebenarnya nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar, mulai dari rumah aja tuh bisa gitu. Dan buktinya Mas Umam ini adalah membuktikan kalau memulai dari rumah, yang penting niatnya ada, kemauannya ada, dan tahu cara menjajakinya seperti apa, berhasil kok gitu Mas Umam selama setahun belakangan ini. Alhamdulillah lancar jaya saja gitu. Alhamdulillah. Nah sekarang informasi berikutnya adalah kalau misalnya mau jadi reseller, kemana? Harus hubungi kemana? Boleh ke WA atau ke Instagram. Instagramnya Lasvi-nya sendiri ya? Apa tuh nama Lasvi_coffee. Oke. Nah pokoknya tinggal dicek aja. Kalau misalnya mau menjadi resellernya Mas Umam, bisa langsung hubungi ke Lasvi_coffee. Di situ bisa tanya-tanya dulu dan segala macam. Nggak ada syarat tertentu juga kan Mas? Paling minimal pengambilan 20 liter ke atas. Kalau pengen harga murah. Kalau mau harga murah. Kalau mau harga khusus berarti 20 liter ke atas. Tapi percaya deh, walaupun terkesannya ngambil 20 liter banyak banget, enggak. Harganya tuh benar-benar luar biasa terjangkau kok. Dan mungkin bisa dibilang bisa retur kalau misalnya barang nyampe 20 liter tuh basi. Bisa saya retur. Saya berani. Wah, ini makin nikmat aja nih. Pokoknya ini bisnis usaha yang bisa lah digeluti saat-saat ini. Terus selain itu pengirimannya harus areanya mana? Jabodetabek atau Jakarta aja? Jabodetabek bisa saya antar, paling tinggal lihat tambah ongkir. Kalau misalnya deket-deket paling saya kasih free ongkir. Gini kan aku nggak tahu ya kalau susu kayak gini tuh bisa basi atau enggak. Itu proses pengirimannya biasanya ada standarisasi harus berapa lama dikirim di waktu perjalanan atau gimana?
Selama ini sih kalau saya dalam suhu ruangan 2 hari kuat. Oh gitu. Dua Oke, oke, hari. oke. Kayak kadang saya kalau misalnya bikin siang, malam langsung saya kirim ke antar ke orang ya. Oke. Dan nyampe orang paling saya suruh bilang kalau pengen langsung dijual, ya udah taruh kulkas. Kalau nggak langsung dibekuin aja sekalian nggak apa-apa gitu. Oke, berarti yang areanya masih 1 hari pengiriman itu masih aman ya? Masih aman. Berarti kalau misalnya kayak Bandung segala macam itu masih oke? Bisa. Masih Mungkin bisa. langsung di hari, diantar hari itu juga Iya bisa. kan, soalnya kan sekarang ada pengiriman 1 hari sampai tuh, itu berarti masih bisa, masih aman Masih gitu ya. aman. Oke, silahkan berarti ini buat warga Bandung dan sekitarnya untuk eh kalau misalnya mau usaha segala macam ini bisa gitu ya. Nah terus tadi kan Mas Umam ngomongin kopi, kita udah ngomongin tentang biji kopi udah. Kalau misalnya Mas Umam sendiri boleh dong kasih tips buat para penikmat kopi, itu gimana cara nikmatin kopi yang enak menurut Mas Umam? Gimana ya kalau ngasih tips? Soalnya tergantung lidah orang sih. Dan kalau Ah. bagi saya tuh kopi yang nikmat buat diminum, kopi yang nggak pakai gula, pahit kental. Dan itu kita Oke. bakal ngerasa, oh ini loh karakter kopi ini. Oke. Dan ya buat penikmat begitu pokoknya lah. Susah. Kadang lidah orang beda-beda. Iya, iya, Dan iya. semua jenis kopi per 8 jam itu pasti berubah rasa. Oh gitu? Iya. Aku baru tahu tuh. Beneran. Jadi Oke. kopi kalau penyimpanan nggak rapi, walaupun penyimpanan rapi juga pasti berubah rasa. Berubah rasa jadi hilang karakternya. Iya. Oh. Makanya kebanyakan oke. orang nyimpen kopi dalam bentuk biji, karena kalau masih biji itu udara di dalam bijinya belum keluar, belum nguap. Oh. Kalau udah dijadi bubuk, ya itu lebih cepat menguap. Oh gitu. Kalau bentuk biji dan penyimpanan rapi kedap udara, setahun pede kita simpan. Oke. Wah, ini ilmu baru nih. Jadi kalau misalnya memang pecinta kopi, kalau emang mau nyetok kopi di rumah, berarti kalau misalnya bisa nggak nyetok dalam bentuk roastingan yang udah dibubuk, biji aja gitu. Karena Biji. itu lebih lumayan Lebih kuat kuat lama. untuk mempertahankan cita rasanya sendiri. Dan saya baru tahu gitu, 8 jam Itu dia berubah. akan berubah Berubah. rasanya. Berubah rasanya tuh kayak lebih ke tingkat kemasamannya lebih tinggi atau kayak gimana sih? Ya mungkin kalau karakternya, iya terutama ke tingkat asamnya lebih naik. Oke. Terus saya nanya-nanya sama barista, Hmm. barista juga pada bilang begitu. Wah kalau konsisten kopi kayaknya kagak ada deh mam. Paling itu yang konsisten ya udah cara penyajian kita Iya, konsisten. benar. Kalau kopi karakter kopi konsisten kayaknya susah itu. Susah. Iya. Pokoknya kopi itu susah ditebak ya, Iya. tapi dicintai banyak orang. Dan sekarang ini juga banyak banget penikmat kopi yang semakin bermunculan gitu. Karena kalau misalnya dulu image-nya kopi itu selalu diminum sama para orang tua, kalau sekarang justru dari mulai anak muda sampai orang tua semua menikmati kopi dengan cara yang berbeda pula. Kalau misalnya dulu cuma diseruput di rumah pagi-pagi bareng sapi pisang goreng, sekarang orang-orang kerja nggak afdol kalau nggak ngopi, Betul. meeting nggak afdol kalau nggak ngopi. Apalagi sekarang banyak banget bermunculan kedai-kedai kopi yang bisa dinikmati dengan harga yang juga cukup terjangkau. Ditambah lagi barista-barista sekarang nih di Indonesia udah semakin pintar, udah semakin Bener. ahli gitu. Jadi udah bisa membuat biji kopi yang emang sudah dasarnya enak menjadi makin nikmat di tangan barista itu sendiri. Wah Mas Umam, ini makasih ya Mas Umam ya Sama-sama, udah Mbak. datang pada hari ini. Ini semoga kalau misalnya hari ini Mas Umam bergelut di rumah, nanti nextnya kita bisa ke kafenya Mas Umam mungkin. Amin. Dengan Harus aneka punya. dengan aneka biji kopi yang udah Mas Umam kuasai, udah banyak banget gitu. Jadi kita bisa belajar. Dia justru nggak cuma sekedar minum kopi, tapi belajar kopi dari kafenya Mas Umam insya Allah. Amin. Dan pemirsa TV-mu juga nih makasih banyak karena udah nemenin kita selama 1 jam. Kita udah ngobrol panjang lebar seputar biji kopi, seputar usaha kopi, seputar minuman kopinya sendiri. Jadi kalau misalnya pemirsa TV-mu yang tadi udah saya bilang gitu, kalau misalnya mau pesan biji kopi, boleh ke Mas Umam. Mau usaha minuman kopinya juga boleh ke Mas Umam. Atau misalnya mau bekerja sama dalam hal apapun juga bisa ya. Tinggal DM aja langsung ke Instagramnya. Dan semoga pada hari ini itu nggak cuma menginspirasi bagi saya yang ada di sini, tapi juga bisa menginspirasi bagi pemirsa TV-mu yang ada di rumah. Kalau kayak gitu, saya Rani Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.